Oke, halo, selamat pagi teman-teman sekalian ya. Kita berjumpa lagi nih ya di pembahasan soal UTBK SNMPTN Sosum ya. Sosum ya, jadi bukan sosiologi umum tapi sosial dan humaniora. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai ya. Oh iya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan kamu untuk kami dan nanti silakan komen nih ya kalian mau dibuatin konten apa lagi. Oke? Oke, kita mulai. Ya, saya bacakan soalnya ya. Mana kursor saya? Oh ini ya. Oke, saya bacakan soalnya. Pemerintah militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administratif Indonesia atas 3 daerah militer. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah A. Angkatan Udara, B. Angkatan Laut, C. Angkatan Darat, D. Angkatan Darat dan Angkatan Laut, atau E. Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Oke, jadi soal ini menanyakan tentang masa penjajahan Jepang atau masa pendudukan Jepang di Indonesia, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah militer. Ya, terus ditanya, kalau daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara itu dia itu dipimpin atau masuknya ke daerah militernya pimpinan siapa ya? Angkatan Udara, Laut, atau Darat? Oke, jawabannya adalah B ya, Angkatan Laut ya. Pembahasannya adalah oke. Di bekas wilayah Hindia Belanda, Jepang bagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomi Shudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian ada pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Oke, kemudian ada kekuatan pemerintah militer ini ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nanken Kantai. Pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku berpusat di Makassar atau dulu namanya Ujung Pandang gitu ya teman-teman ya. Jadi kita simpulkan ya bahwa pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi 3 daerah militer. Pertama tuh untuk Sumatera itu di Bukit Tinggi dipimpin oleh Angkatan Darat. Kedua, untuk Jawa dan Madura dipimpin oleh Angkatan Darat, ya pusatnya di Jakarta. Sedangkan untuk Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, ya dipimpin oleh Angkatan Laut berpusat di Makassar atau Ujung Pandang. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, ya. Ini tentang Mahatma Gandhi ya, dia ada 5 prinsip ya, ada ahimsa, satya negara, gitu ya, dan lain sebagainya. Bentar. Oke, di India gerakan nasionalisme timbul karena meningkatnya jumlah orang terpelajar. Gerakan nasionalisme di India dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Perjuangan Mahatma Gandhi didasari oleh konsep yang disebut Swadesi. Gerakan ini mengutamakan ya, A. Sikap anti kekerasan, B. Aksi pemboikotan produk buatan Inggris, C. Aksi pemogohan kerja, D. Tidak bekerja sama dengan penjajah kolonial, E. Menyatukan umat Hindu di India. Nah ini jadi ngomongin pergerakan nasionalisme di India yang pasti dikenal dengan tokohnya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini punya beberapa prinsip nih. Yang di sini adalah prinsip Swadesi, ya. Jawabannya adalah B. Tidak bekerja sama dengan penjajah kolonial. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Ya kita lihat bahwa di India ini sama dengan kayak di Indonesia ya, mulai nasionalismenya saat ada pergerakan dari kaum terpelajar. Karena itu pendidikan sangat penting ya teman-teman ya, tetap semangat, semoga teman-teman sekalian mendapatkan kampus yang teman-teman inginkan ya, misalnya mau perguruan tinggi negeri, maunya kemana ya, semoga teman-teman
dapat, saya doakan, amin ya. Dan jurusannya juga yang teman-teman inginkan. Lanjut. Ya, pembahasannya adalah Mahatma Gandhi merupakan seorang tokoh pelopor gerakan nasionalisme di India. Demi memperjuangkan kemerdekaan India, beliau memiliki beberapa ajaran yang kemudian menginspirasi bangsa India yang terdiri dari ahimsa, yaitu melawan musuh tanpa kekerasan fisik. Nah, contohnya misalnya dengan melakukan aksi protes damai, bisa dengan berpuasa, menjahit mulut gitu ya, kok zaman sekarang gitu ya. Kemudian ada harta, artinya pemogokan ya. Ajaran ini berarti rakyat tidak melakukan pekerjaan sebagai bentuk protes terhadap peraturan tidak adil atau tanda berkabung untuk memperingati peristiwa yang menyedihkan. Nah, ini misalnya mogok kerja gitu ya. Saya baru ini lihat di Italia pegawai pabrik ya, pada mogok kerja, pada meletakkan topi proyeknya itu yang warna kuning itu, helm biasa kalau kita lihat di orang lagi bangun jalan tol. Nah, itu udah ngetakin itu di jalan. Oke, lanjut. Ada juga satyagraha, artinya tetap setia pada kebenaran dan menolak bekerjasama dengan Inggris. Nah, ini berarti ya, kalau satyagraha nih, nggak mau kerja sama penjajah. Oke. Swadesi, artinya hidup dengan usaha mandiri. Melalui ajaran tersebut, Mahatma Gandhi mempelopori gerakan non-kooperasi di Indonesia. Artinya, dia tidak bersedia mengadakan kerjasama dengan pemerintah Inggris. Kalau satyagraha itu tetap setia pada kebenaran dan nolak kerjasama, ya. Kalau Swadesi mirip, tapi dia lebih ke arah kayak ya nggak mau kerjasama juga ya, tapi di sini dia usaha sendiri, fokusnya gitu ya. Nah, cara ngapalinnya gampang banget namanya, lihat nih. Swadesi ya, ingat. Swalayan, melayani diri sendiri. Swakelola, mengelola sendiri. Jadi so ini bisa kan artinya mandiri ya. Jadi kalau teman-teman tanya, Swadesi apa sih? Oh, berarti dia mandiri ya. Ini jawabannya yang usaha sendiri, nggak mau kerja sama gitu ya. Yang lengkap kalau bisa ya, nggak mau kerja sama dan berusaha sendiri. Yaitu cara ngapalin mudahnya, jembatan keledainya itu. Lanjut, sudah. Oke, gimana? Ya, kita ulang ya. Untuk Mahatma Gandhi, ya ada ahimsa, harta, satyagraha, dan swadesi. Ahimsa artinya melawan musuh tanpa kekerasan fisik, misalnya dengan protes damai ya, misalnya dengan cara puasa, nolak makan sampai keinginannya dikabulkan ya, menjahit mulut dan lain sebagainya. Harta, pemogokan, misalnya mogok kerja. Satyagraha, setia kepada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan Inggris ya. Swadesi, mandiri, usaha sendiri, yang mau kerjasama sama Inggris ya. Lanjut ya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap kami, dan jangan lupa komen supaya kami tahu ya konten apa aja yang kalian inginkan. Lanjut. Oke, kerajaan di Nusantara ya. Kerajaan di Indonesia yang bercorak Buddha dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha bagi kawasan Asia Tenggara adalah, nah kalau Buddha ini berarti ini ya, cuma sedikit doang nih. Nah, kalau untuk ngomongin Buddha dan Hindu itu nanti juga bisa dikaitkan dengan candi ya. Misalnya, contoh candi bercorak Buddha adalah, nah terus bedanya candi Buddha dan Hindu. Nah, misalnya kalau misalnya nih ya, nah, ada candi yang buat makam, itu berarti yang Buddha apa yang Hindu. Ada juga candi yang buat tempat peribadahan, nah itu Buddha atau Hindu. Nah, silakan kita akan bahas di soal-soal selanjutnya. Oke, kalau yang penasaran coba lihat di Google dulu ya. Oke, jadi saya ulang, kerajaan Indonesia yang bercorak Buddha dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha bagi kawasan Asia Tenggara adalah A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Melayu, D. Tarumanegara, atau E. Kutai. Jawabannya adalah B. Sriwijaya ya, di daerah Sumatera nih. Good. Oke, pembahasannya adalah kerajaan bercorak Buddha di Indonesia terdiri dari kerajaan Kalingga, kerajaan Melayu, dan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera Selatan dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara.
Ya, para pelajar yang ingin menjadi biksu atau biksuni dan mempelajari agama Buddha harus lebih dahulu belajar ke Sriwijaya sebelum ke Nalanda, India. Ya, jadi memang kerajaan Buddha ini nggak sebanyak kerajaan Hindu ya. Di sini dibilang bahwa di Indonesia itu ada kerajaan Kalingga, kerajaan Melayu, dan kerajaan Sriwijaya. Jadi lebih ke Indonesia Barat ya. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera Selatan, Palembang lebih tepatnya gitu ya. Daerah-daerah situ gitu ya. Jadi kenapa pusat sebagai pusat ajaran Buddha? Karena lihat nih, orang kalau mau sekolah ke India dia sekolah dulu di Sriwijaya ya buat jadi biksu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, saya ngomongin era-era tahun 1945 atau sampai 1959 nih ya. Lebih tepatnya 45-50-an nih. Ya. Tentang pemberontakan pasca kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan kita ada agresi militer dari Belanda, dari asing, ada juga di pemberontakan dalam negeri. Ya. Ini pemberontakan dalam negeri nih contohnya ya, DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Oke, saya bicarakan soalnya. Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan kemudian kepada pemerintah RI karena Kartosuwiryo tidak diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. B. Kartosuwiryo menyalahkan Soekarno karena dianggap membiarkan orang sosialis dan komunis dalam kabinet Syahrir, ya Sultan Syahrir maksudnya. C. Kartosuwiryo tidak mengakui perjanjian Renville yang mengharuskan TNI yang sedang bergerilya pindah ke Jawa Tengah. D. TNI menyerang basis Darul Islam. Atau E. Pihak PKI memprovokasi Darul Islam. Jawabannya adalah ini Kartosuwiryo daerah Jawa Barat ya. C. Kartosuwiryo tidak mengakui perjanjian Renville yang mengharuskan TNI bergerilya hijrah ke Jawa Tengah. Ya. Pembahasannya adalah salah satu penyebab pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo yang terjadi pada tahun 1949 adalah kekecewaan Kartosuwiryo atas perjanjian Renville yang disepakati oleh pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia secara terpaksa harus melepaskan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Padahal saat itu Jawa Barat menjadi wilayah basis perjuangan Kartosuwiryo bersama pasukan Hizbullah, sehingga pada akhirnya Kartosuwiryo lebih memilih untuk mendeklarasikan berdirinya sebuah negara yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Bisa juga disingkat sebagai DITII gitu ya. Jadi penyebab Kartosuwiryo itu lepas intinya adalah Jawa Baratnya jadi diserahin ke Belanda ya. TNI-nya aja suruh pindah ke Jawa Tengah yang lagi bergerilya ya. Gitu. Itu kalau nggak salah pasukan Siliwangi ya istilahnya ya. Kodam Siliwangi itu suruh pindah deh balik ke Jawa Tengah, ke Jogja tuh wilayah Republik Indonesia. Ini Jawa Barat punya Belanda. Nah Kartosuwiryo kan di Jawa Barat, bingung dia gimana sih kok nyerahin wilayah yang lagi saya perjuangin. Nah jadi slide-nya di situ ya. Lanjut, sekarang beralih ke geografi, dari sejarah ke geografi ya. Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah untuk pengamatan A. Kualitas air tanah, B. Penentuan konstruksi waduk, C. Kedalaman sumber air tanah, D. Kadar infiltrasi, atau E. Wilayah rawan banjir. Jadi manfaat citra satelit ya, penginderaan jauh ya, di bidang hidrologi, hidro air, logi ilmu, jadi terkait air nih. Pengetahuan terkait air adalah untuk pengamatan apa ya, apa air tanah, apa mau waduk, apa filtrasi itu contohnya bisa kayak di Jakarta tuh Jakarta Utara ya, air lautnya masuk ke dalam air tanah. Kita ngomongin banjir gitu ya. Oh iya, selamat Imlek ya, tahun baru Lunar New Year bagi yang merayakan ya. Jangan lupa subscribe. Lanjut, jawabannya adalah yang E, wilayah rawan banjir. Jadi salah satu manfaat dari citra satelit ya, penginderaan jauh
dalam bidang hidrologi, ya, sesuatu tentang air adalah wilayah rawan banjir, penguatan wilayah rawan banjir. Oke, lanjut. Berikut adalah manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah sebagai berikut. Oke. Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah sebagai berikut. A. Pemantauan daerah aliran sungai dan konservasi sungai. B. Pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. C. Pemantauan luas daerah intensitas banjir. Sesuai dengan penjabaran tersebut, maka jawaban yang tepat adalah untuk pengamatan wilayah rawan banjir. Oke, jadi diulang bahwa manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi adalah untuk pengamatan wilayah rawan banjir, ya. Jadi penginderaan jauh itu di bidang hidrologi itu bermanfaat untuk pengamatan, gak ada kaitannya dengan air tanah, apalagi waduk, apalagi terkait masuknya air laut ke dalam air tanah gitu ya. Enggak, gitu aja ngomongin banjir. Nah, jadi manfaat di penginderaan jauh terkait hidrologi apa sih? Itu ngomongin banjir, sama ngomongin sungai, ya. Das, daerah aliran sungai dan konservasi sungai, juga sungai dan sedimentasi nih, pengendapannya nih, ya. Wah, sedimentasinya banyak nih, jadi pendangkalan sungai, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai kita bahas beberapa kali ya, kayak contohnya di video kita sebelumnya tuh ada yang ngomongin tentang citra satelit, itu kalau airnya bersih, warnanya gelap apa terang, kayak gitu kan. Jawabannya apa dan pembahasannya apa, itu kita bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek di playlist Sosum. Lanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami, dan silahkan komen kalian mau dibuatkan konten apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya doakan semoga teman-teman masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan ya, di jurusan yang kalian inginkan. Amin ya teman-teman. Sekian, terima kasih.